pada sumbuhna maka buhnya lamun dek jana lepas diri dari tanggung jawab turun dengan orang. Nah lamun ngembuk barang tilah misalnya berupa emas, ali jam atau kursi tilah lah, maka setelahnya harus perseringan dia dari masjid dengan cara menyampaikan bahwa aku ngembuk barang enggak. Kalau munara dengan aku ya tak ada tesnya. Jadi lawan dengan aku diri yang barang mumberwana mumberwana kira ukuran lembe tahu. Jadi hanya dengan si ngembuk ni menyatakan ini aku ngembuk. Ndek daripada ang tahu aku mumberwana kira duit karena tujuannya untuk ngetes dengan lawan dan aku. Kalau mas tahun perseringan ya mengelilingi masjid-masjid dan di tempat-tempat keramaian, kanggo memiliki dengan suatu catatan. Lamun arah dengan datang untuk ngakunya sesuai dengan kriteria, wajibnya belakang di padan sedemikian. Dan dia menurut ilmu fikih tentang lokal sampai kepada memungut anak hewan. Maka anak sapi, anak lembe, anak jarang sampai lamun barang setembuk tabruk ni anak sapi, anak jarang membutuhkan perjagaan, membutuhkan perawatan, membutuhkan makan minum. Cuma lamun ada itu datang di sini aku maka perhitungan sekenal lah ikut nyaman sudah sekenal anu nak biang makanan sekenal ejin biaya perawatan sekenal terus sampai kepada sedetil-detilnya. Nah, ini tentang masalah kata. Nah, nikah bagi para musafir isi berjalan tanpa sangu dia jauh sangu sedikit dalam jangka waktu sampai 10 tahun 15 tahun beruk jari antik anak misalnya sebelum dari kepeng di makanan apakah dia terikat isi hukum syarat isi harus mentakrifah dia jadi tetap terikat. Karena bagaimanapun menjalani tirakat sufi wajib terikat masih sehukum syarak karena dia kalau terpisah antara syariat, hakikat dan marifat. Jadi karena lamun darah dengan memisahkan dia berarti dia lancang. Karena apa? Di dalam umul ahadith isi Rasulullah terlihat malaikat Jibril tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, bahkan tentang asratus sa'ah. Jadi kalau terpisah dalam kaitannya dengan masalah mengemis, lamun memang tujuannya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan, di saat masih butuh sangat terpaksa, maka dengan satu catatan, ndek bermaksud ngendeng untuk memuaskan diri. Si kedua ndek untuk memperkaya diri. Artinya terbesarkan dia tidak ngendeng jadi profesi malah dari terangan kirana bahwa kanak-kanak beri kadang-kadang rekrutnya sampai 16 dengan terus sampai buat truk lepas nih cinti pada ngendeng badaan dengan jauh-jauh yang badaan ini ada yang mana kumpul kepeng dengan kanak-kanak beri itu dengan sekian persen kanak-kanak beri sebenarnya ya tuh percaya ini bahkan minat diri jadi bank swasta menyinggang kepeng dengan cara rentenir isi lawi kiri. Nah dengan semacam ini sampai meninggal dunia dia bertobat dia memperbaiki diri maka boleh jadi era dari kiamat kebangkitan muanya merakam orang dia dah boleh mempak markan orang itu masih kubur. Jadi pada asal, nah ini wadah isi girang ngendeng ngemis memperkaya diri dulu naik walaupun hidup di dunia. Ya Rasulullah SAW menerangkan yang Rasulullah SAW. Jadi para sahabat al-sufah isi duit 400 no ditarik pada ngemis walaupun tidak apa-apa. Lalu para sahabat isi berikan kemampuan Rasulullah SAW Subhanahu Wa Taala wa amma bi ni'mati rabbika habis cerita Allah
nikmat sikicani insyaallah subhanahu wa ta'ala adik narak terus ceritaan kebutuhan sedingan misalnya niscaya berdaiklah dengan isi budaya keperluan nyeritaan kebutuhannya dengan isi budaya kemampuan menceritakan kemampuan akhirnya ini narak pada saling merugikan di narak pada saling sebut. Kemudian di hadis kedua terangkan bahwa era dari kiamat, ini bahasa Rasulullah. Jelu yang ratap jati tahu apakah makna daripada jelu ini adalah merupakan makna hakiki ataupun majazi. Lamun makna hakiki berarti jelu ini malah silakan merupakan sumber tata surya yang sangat berguna bagi kehidupan sebelum malam. Lamun makna hakiki ada pula makna majazi, ya, maka berarti akan sangat-sangat relatif. Marak-marak misal jelu si sangat rapat di atas otak mengakibatkan dengan sedikit padang masanya berkeringat dingin, berkeringat panas sampai ukuran daripada keringatnya adalah seukuran daripada pegawaian lengis gawe. Namun memang pegawaian lengis adalah 0%, maka niscaya keringatnya hanya lampak naik doang tahu. Namun terus meningkat sampai 1%, 2%, 10% sampai kepada 99%, nah ialah ia si keringatnya sampai setengah kentong. Berarti madanya kena si keringat masih. Ya keringatnya ndeknya maramsan kita sudah terus di patana. Lagu ia berbentuk semacam marak-marak pelaga lah. Nah ia sih terima lalu sedang dengan menggunakan apa? Menggunakan akal untuk memahami keadaan daripada hari kiamat pada masa era. Lebih-lebih sendiri adalah fisika, hukum aib. Hukum aib itu dimiliki dengan atasan bawaan, kecuali lamun memang umbang. Lamun tidak terjadi umbang maka ya tidak silap rata-rata aib. Rata-rata aib dinarak dengan atasan, dinarak bawaan. Kok ini terjadi? Arak dengan sampai mata naik, arak sampai mati, arak ketipu, arak sampai setengah kentong harus sebelum. Berarti menyalahi hukum aib. Sineparan. Dan dengan dia termasuk ya kan dia tahu sudah beda ya antara kehidupan dunia dan di akhirat. Namun dunia memang berlaku hukum sesuai hukum biologi, hukum tanah, hukum air, hukum udara, hukum api. Dalam mulai pada masa jadi wali luar jangkauan logika manusia. Dan ini berlaku hukum rata hukum air di dunia. Si rata-rata sepuluh kalonan antara karena isi menentukan keringatnya adalah indeknya geografis, indeknya fisika, lalu sentuhannya adalah dosa. Dosa manusia. Para sebelum apakah jelu bermakna hakiki adalah sebuah benda astronomi sebagai sumber kata surya maka itu tidak. Karena apa? Karena sesungguhnya jelu dengan langit bahkan mengalami kemusnahan total, mengalami kemusnahan. Mendengar malik langit, dengar malik bintang, dengar langit planet, dengar bumi. Isi arah adalah kepararin padang mahsyar. Timbul pertanyaan, jemaah lam nahdirat kadu padang mahsyar itu gede tidak jadian. Kosong kan? Apakah tidak jadi rendangan tekanan setabuh lah? Maka menurut riwayat terpinaklah ia sebagiannya menjadi bagian pelataran daripada api neraka, sebagian pelataran daripada surga. Sedangkan alam semesta ini selain daripada aras kursi kalam lahul mahfuz, si berupa benda-benda astronomi lah, si berupa bintang-bintang, planet, kemudian termasuk si teparan di langit. Parangkan sebutan dalam Al-Quran kama bada'na awal khalqin nu'aiduha marak tanpu pina ia lek pada lembik ngeno tanpu mulakan
Apa asalnya dukhul? Maka akan menguaplah ia, akan menguap. Sehingga kemudian tidak menguap, hilang malik, musnah sama sekali. Kan baik kita pelajaran penerbang Bali misalnya, rongsokan daripada Bali, ambil tahu itu dulu. Rongsokan daripada langit ini ambil tahu itu dulu. Namun yang tidak jadi khas. Karena Allah kama pada awal khalqin du'aiduh marang tu pembek dari awal permulaan kejadian menurut dan ulangan. Awalam yatafakkaru anna samawati wal ardh kana tarataka fafatnahuma. Apakah yang kafir itu berpikir bahwa bumi langit itu lain sikit, artinya merupakan suatu kesatuan. Fafatnahuma, maka kami belah. Jadi Al-Quran jauh sedek mandang dengan Big Bang. Wah, berdaya konsep ledakan dahsyat. Kama pada dan papatakna humana dia Big Bang. Teori Big Bang isi membuatkan menjadikan barat jadi terkenal. Ledakan dahsyat. Dan Al-Quran tersebut. Bahkan kitab-kitab Allah Ta'ala seturun kepada Nabi Rasul lain. Wah sembuh. Lalu kadang-kadang memang sebagian daripada manusia waktu dominasi isi keiblisan dalam jantungnya, dalam otaknya, akhirnya dah tak paham makna daripada kalimat Al-Quran, lalu lebih mengarah dia kepada pemahaman akal. Misal tentang Nabi Adam Rasulullah sebut bahwa era kepada masyarakat umat manusia karena terlalu laik nganggur menunggu di pada waktu untuk penghisaban, merasa sangat lelah. Nah ya, kita rame-rame menuju ada lagu ada menyatakan aku dekubau dan belum ada pada sehingga aku sendiri waktu berbuat salah sekali di dalam surga. Nah kata-kata Adam si berbuat salah di dalam surga atau yang memiliki perkembangan hidup di dalam surga sampai melahirkan Qabil di dalam surga, Hawa mengalihkan Qabil dengan ikliman. Nah ini satu sih para ahli-ahli sejarah tetap mengatakan manusia itu tidak dibikin, tidak berasal dari Adam. Ya sudah. Tetapi adalah merupakan evolusi daripada dinosaurus. Sinebara tetap dia mengikuti pemahaman daripada ya opini si bangunnya si Darwin. Dua segitu dunia. Nah dialah ya tahu tantangan hebat. Makin banyak pemuda-pemuda dengan Al-Quran, semakin banyak isi dia milik kepada Al-Quran. Banyak. Jadi dalam perbandingan si penghafal Al-Quran timpal isi dia milik tulah kitab Al-Quran, pemuda-pemuda Islam sendiri doyan isi dia milik tulah kitab Al-Quran. Lebih menggunakan akal. Nah inilah perkembangan filosof, filsafat. Maka lalu sikap harus para penghafal Al-Quran ini dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luas. Sehingga di samping menghafal dengan berbagai macam ilmu Al-Quran, menghafal hadis dan berbagai macam ilmu hadis, lengkapi dengan sejarah-sejarah. Bila perlu, gunakan waktu untuk membongkar transkrip klasik tulisan daripada ilmuwan klasik. Dululah kita berlaku separan al-muharasatu bil qadimis salim wal mudarasatu bil jadidis sadim. Artinya menjaga warisan klasik kadimo adalah Al-Quran dan hadis yang menjadi penyelamat, sedangkan wal mudarasatu alal jadidis sadim dan mempelajari al-jadidis sadim itu maksudnya adalah ijma' dan qiyas. Sehingga kadang-kadang dengan kafir yang si anti terhadap Islam memang cara sangat halus untuk
membekukan pemikiran daripada para pemuda-pemuda Islam. Cara halus. Kadang-kadang sampai lebih ayat untuk menghafal Al-Quran. Cukup pada menghafal doang. Jadi pria seperti ngata dengan menghafal 5 usul itu. Bila perlu gaji. Maksudnya apa? Tidak sampai merumuk ilmu selainan. Isi memang jadi pendukung pemahaman Al-Quran. Akhirnya sebelum akibatnya. Di saat dengan isi meninggalkan Al-Quran, mengutamakan filsafat, lalu menghantam ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Akhirnya dia tahu dia memberikan perlawanan tentang Nabi Adamnya bisa. Jadi masih dia sadu Adamnya setepina dari saripati tanah terus terteluk di surga. Karena menurut rekayasa retorika daripada para ilmuwan si anti terhadap Al-Quran, tinaannya semacam novel bahwa sebenarnya kisah Adam ini adalah sebuah cerpen, sebuah novel, isi karangnya itu sebenarnya ngarangnya. Terus kan berarti tuduhnya Nabi menjiplak, tuduhnya Nabi menjiplak hasil karya dengan Nabi untuk dijadikan sebagai kitab suci. Ada pada angin, ada pada angin turun dengan Allah. Dan ini kan berarti tuduhan besar. Nabi itu. Nah, ini cara dengan isi anti terhadap Islam. Luwe pemuda-pemuda Islam termakan isi pemahaman semacam itu. Baik, lebih malik berkaitan ahli-ahli marifat isi memisahkan antara syariat tarekat hakikat. Si bersumpah pada hari kiamat di neraka penuh. Si bersumpah di neraka surga neraka penuh. Kari percaya terhadap azab kubur. Ilmu lagu dia dalil Al-Quran masih jadi dalil, hadis masih dalil. Lagu dengan pemahaman isi jauh berbeda, dengan alasan ini makna hakikat, lamun antara makna logat, antara makna kamus gunanya, aku dia makna masyhur gunanya. Anulah ya tantangan hebat semakin lebih boleh balik kejawen, ingin mengembalikan apa? Mengembalikan kejayaan Nusantara lewat ilmu kejawen, kebangkitanlah separan Sabdo Palo. Dan ini jadi para pemuda-pemuda Islam wajib dengan menggunakan sosial media ini untuk mencari terobosan-terobosan isi baru gunanya untuk jadi berkhidmat terhadap Islam, membela Islam, membela Al-Quran sebagai suatu bentuk khidmatan. Termasuk bagian-bagian daripada situ terungkap di Rasulullah SAW banyak sinena sadu, karena yang tidak sadu dan kita jadi manusia super. Apalagi lebih-lebih banyak menghina. Baru qaulillahi ta'ala. Ini satu bab pada membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala. La